tugas terapan aplikasi perkantoran yang pertama yaitu tugas persiapan perkuliahan. Pada tugas pertama ini kita diminta untuk dikerjakan di blok masing-masing. Adapun isi dari blok tersebut, yang pertama judul yaitu tugas persiapan perkuliahan, terus tertera NIM, nama, dan kelas. Untuk pokoknya itu kita diminta men-screenshot channel YouTube masing-masing. Yang kedua ada screenshot Google Spreadsheet karena di TAK ini kita lebih menggunakan Google Spreadsheet. Selanjutnya yaitu screenshot versi Excel yang digunakan. Nah, fungsi dari screenshot ini agar Bapak dosen dapat mengetahui versi Excel yang digunakan masing-masing siswa, apakah sudah versi terbaru atau masih versi lama. Selanjutnya kita posting tugas tersebut dan mengirim linknya ke form yang telah diberikan. Nah, tugas yang kedua itu mengenai fungsi logika. Pertama, kita diberikan link atau di-share link untuk masuk ke Google Spreadsheet untuk mengerjakan tugas yang telah disediakan. Nah, ini contoh tugas yang telah saya selesaikan menggunakan fungsi logika. Selanjutnya kita screenshot hasil kerja kita pada Google Spreadsheet, lalu kita masuk ke blog. Nah, di blog sendiri itu ada hasil screenshot pengerjaan kita di spreadsheet, lalu kita jelaskan mengenai tugas tersebut. Nah, untuk permintaan nomor 1 yaitu rumus yang digunakan itu if sama dengan if sel acuan lebih dari 12 keterangan lulus atau gagal. Apabila sel acuan kehadiran lebih besar dari 12 maka keterangan lulus. Jika tidak lebih dari 12 maka dinyatakan gagal. Begitupun untuk permintaan 2, 3, 4, dan 5, 6, 7 itu menggunakan rumus if logika. Nah, adapun tugas yang ketiga mengenai fungsi matematika lanjutan. Kita diberikan link untuk mengerjakan tugas pada Google Spreadsheet, tapi untuk kali ini kita diminta mengerjakannya pada HP. Nah, adapun yang kita kerjakan yaitu mengenai rumus sum. Rumus sum di sini ada yang sum biasa, lalu kita masukkan nilai 1, nilai 2, dan sebagainya. Nah, ada sum if, sum ifs, dan lain-lainnya. Tapi ada average sama count, cuma kita belajar sum dulu di sini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai yang sama seperti yang telah diberikan contohnya. Itu mengenai tugas ketiga. Untuk tugasnya kita upload di YouTube, lalu linknya kita kirim ke form pengumpulan tugas. Nah, untuk tugas yang keempat yaitu lanjutan dari tugas 3 kemarin, yaitu fungsi matematika lanjutan. Nah, ini adalah fungsi matematika lanjutan part 2. Di part 1 sebelumnya kita itu kita mengerjakan rumus sum, yaitu mencari jumlah yang diminta ya. Jumlah masa kerja, jumlah misalnya jumlah range penjualan. Nah, average sendiri kita akan mencari jumlah rata-rata, misalnya rata-rata masa kerja, rata-rata masa kerja lebih dari 3 tahun. Contohnya saja ini rata-rata masa kerja lebih dari 3 tahun. Kemudian average if, lalu kita kriteria rentangnya. Nah, kita pilih masa kerjanya kita minta itu kriterianya lebih dari 3 tahun. Lalu kita titik koma lagi, kita blok
enggak, ini dia masa kerja, kecuali ya average if ya masa kerja wilayah Makassar lebih dari 1 tahun. Jadi itu kita blok dulu, kita cari dulu rumusnya average if, terus rata-rata penjualan kita blok dulu masa wilayahnya ya, karena kan diminta Makassar, jadi kita minta di situ kriterianya Makassar. Selanjutnya kita blok masa kerja, titik koma, blok lagi masa kerja, lalu kriterianya yaitu lebih dari 1 tahun. Jadi nanti akan muncul di situ yang rata-ratanya seperti itu. Nah, untuk tugas ini untuk tugas ini bukan cuma average, di sini kita juga count, yaitu menghitung nilai ya. Ada count, konta, count blank, menghitung nilai yang kosong. Nah, kita percepat ya. Ada juga count if, sama seperti average if. Apabila kita diminta untuk menghitung jumlah atau menghitung nilai kriteria suatu kriteria tertentu. Nah, untuk pengumpulannya yaitu sama, kita kumpul di YouTube dan kirim link form pengumpulan sesuai yang telah diberikan. Nah, untuk tugas yang kelima yaitu fungsi pencarian data mengenai lookup, yaitu VLOOKUP, HLOOKUP. VLOOKUP itu mencari baris atau data sesuai kolom, sedangkan HLOOKUP itu mencari baris atau data sesuai baris. Nah, contohnya ini adalah tugas yang telah kita kerjakan. Contohnya kita ingin mencari ruangan atas nama Peter, Alwi, Munira. Itu kan kalau kita misalnya cari satu-satu itu agak ribet, akan memakan waktu. Jadi untuk ini kan sudah ada NIM-nya yang tertera. Nah, ini juga sudah ada namanya. Lalu rumusnya kita masukkan VLOOKUP. Sel acuannya itu apa? Sel acuannya ini NIM tersebut, NIM yang sudah ada di sini. Kan kita ini sudah ada NIM-nya, tinggal kita cari ruangannya. Jadi sel acuannya itu NIM K107. Lalu kita titik koma, terus kita di sini blok semua ini dari kita blok dari NIM ke ruangan, yaitu ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 kolom. Selanjutnya kita absolutkan dengan menambahkan tanda dolar. Apakah ini tanda absolut sebenarnya pada Excel? Absolutkan. Jadi kita absolutkan. Kalau HLOOKUP atau pencarian data itu pasti harus kita absolutkan ya. Ini kita blok dari C1 sampai G, lalu titik koma 5. Maksud dari 5 itu baris ke-5. Baris ke-5 lebih daripada itu 0. Jadi ini akan muncul nanti seperti ini otomatis ruangannya, seperti itu. Untuk pengumpulannya sama, lalu kita kerjakan di blok, kita tulis keterangan dan kita share link di form pengumpulan tugas. Nah, tugas yang terakhir yaitu mengenai manipulasi teks. Di sini kita akan belajar mengenai left, right, dan mid, yaitu misalnya di tugas kita itu ada kode barang, cuma ada kode barang, ini masih kosong ya, pabrik, jenis barang, varian, isi kemasan, deskripsi barang. Kalau kita mau
cek kolom, terus isi data, cek kolom, isi data itu akan rumit. Jadi untuk mempercepat kita pakai manipulasi teks, yaitu di sini kan kalau P1 di sini keterangan pabrik 1, jadi kita ini selnya teksnya, terus kita pilih nomor 2. Lalu kita ini sebenarnya penggabungan dari VLOOKUP juga sebenarnya, karena nanti kita akan blok ini, lalu sel acuannya yang apa, sel kedua, kolom kedua, maka nanti akan muncul di sini dua kata dari kanan, dua huruf dari kanan artinya P1, maka akan muncul ini pabrik 1, pabrik 2, dan ini sama dengan jenis, barang, varian, semuanya sama. Cara kerjanya sama, jadi setelah dikerja semua diisi, link pengumpulan tugas kirim dulu ke blog, buat dulu blognya mengenai pengolahan teks, lalu kita kirim linknya di form pengumpulan tugas yang telah diberikan.